Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok PT Daris Banana Lab akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan usaha kami. Jadi usaha ini berfokus pada produk olahan pisang kekinian yang bernama Banana Lab by Daris yang berlokasi di Bandar Lampung. Banana Lab by Daris memproduksi keripik pisang renyah dengan berbagai rasa kekinian seperti coklat, keju, dan balado. Jadi kami berkomitmen menghadirkan produk yang higienis, berkualitas, dan menarik untuk pasar modern. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Dwi Fitri Nur Hafizah, dan saya Lutfia Hanum sebagai anggota, dan saya Rizka Utami sebagai anggota. Jadi kami mempunyai semangat yang sama di bidang kewirausahaan dan inovasi produk pangan lokal. Latar belakang ide ini muncul karena sekitar 20% pisang di Indonesia terbuang setiap tahun. Banyak pisang rusak atau tidak terserap pasar, padahal potensinya besar banget dan bisa diolah jadi produk bernilai tinggi. Masalahnya, petani pisang sering rugi karena hasil panen berlebih susah dijual. Dan untuk dampaknya, petani kehilangan pendapatan, UMKM sulit berkembang, dan limbah pisang menumpuk yang akhirnya bisa mencemari lingkungan. Nah, dari sinilah kami ingin membantu mengubah kondisi itu menjadi peluang. Jadi, Daris Banana Lab hadir untuk meningkatkan nilai ekonomi pisang lokal melalui inovasi pengelolaan modern. Kami ini mengubah pisang yang sebelumnya kurang diminati menjadi produk olahan yang bernilai jual tinggi dan disukai pasar. Beberapa penyebab utamanya antara lain, yang pertama, kurangnya inovasi pasca panen, yang kedua, akses pasar petani terbatas, yang ketiga, minimnya pelatihan kewirausahaan, dan keempat, rendahnya kesadaran terhadap produk lokal. Jadi, hal inilah yang membuat petani kehilangan pendapatan dan motivasi bertani. Sebagai mahasiswa yang tinggal di daerah penghasil pisang, kami sering lihat langsung petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak terserap pasar. Dari situ muncul keinginan kami untuk membantu petani agar pisang lokal punya nilai jual yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan. Selanjutnya, sasaran dan segmen konsumen. Sasaran utama kami adalah petani pisang lokal dan pelaku UMKM pengolahan pangan. Sasaran sekundernya adalah mahasiswa dan karyawan muda kota yang suka cemilan manis, praktis, dan terjangkau. Kami juga membuat persona konsumen, contohnya Queen Nazema, usia 23 tahun, mahasiswa yang suka produk lokal dan peduli lingkungan. Jadi target kami adalah generasi muda yang aktif, modern, dan terbuka dengan inovasi produk lokal. Selanjutnya, untuk jobs to be an alternative, konsumen menginginkan produk yang konsisten, berkualitas, dan transparan asal bahannya. Selama ini mereka beli dari pasar atau toko online tapi sering ragu soal kebersihan dan keaslian produk. Itu sebabnya kami ingin menghadirkan solusi yang lebih terpercaya. Untuk validasi masalah, kami melakukan wawancara terhadap 12 responden, 6 secara langsung dan 6 secara online. Hasilnya sebagian besar setuju bahwa masalah ini penting dan mereka ingin ada solusi baru. Jadi ide kami dinilai cukup relevan dan dibutuhkan. Selanjutnya, solusi kami. Solusi yang kami tawarkan adalah platform digital yang menghubungkan petani lokal dengan Daris Banana Lab untuk kolaborasi bahan baku dan inovasi produk. Selain itu, kami juga memakai teknologi penggorengan vakum agar keripik tetap renyah, tidak berminyak, dan tahan lama. Selanjutnya, desain solusi. Produk kami juga keripik pisang kekinian dengan kemasan modern. Kami memastikan proses produksinya higienis dan ramah lingkungan sehingga cita rasa tetap alami dan disukai masyarakat. Selanjutnya, manfaat solusi. Manfaatnya ada 4. Bagi petani menambah pendapatan dan akses pasar. Bagi UMKM dapat pelatihan dan dukungan produksi. Bagi konsumen mendapat cemilan sehat dan lezat. Dan bagi masyarakat bisa bantu kurangi limbah pisang. Kami di Indonesia antara lain Banana Royal, Big Bananas, dan Banana Joy. Namun keunggulan kami ada pada teknologi pengolahan inovatif, kerjasama langsung dengan petani lokal, serta produk yang ramah lingkungan. Tren saat ini cukup mendukung, seperti digitalisasi pertanian dan meningkatnya minat terhadap produk alami.
Tapi tantangannya adalah harga bahan baku yang naik dan pengaruh perubahan iklim pada hasil panen. Dan membuat prototipe di Figma untuk memperlihatkan alur dan fitur yang bisa digunakan petani maupun tim Daris. Tujuannya untuk membuat proses kerjasama jadi lebih mudah dan efisien. Kami uji coba ke 11 pengguna dan sebagian besar menyukai tampilannya. Mereka bilang fitur unggah data panen dan dashboard kolaborasi sangat membantu, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Nama pesaing Banana Royal, Big Bananas, Plantain Chips Co, Banana Joy. Jadi produk layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena dari Banana Lab, teknologinya, pengolahan inovatif, kemitraan erat dengan petani lokal, produk bernilai tinggi dan ramah lingkungan. Strategi pemasaran. Untuk pemasaran kami pakai 2 jalur. Yang pertama digital seperti Instagram, teknologi, dan market. Yang kedua fisik seperti ikut pameran, toko lokal, dan selebaran di pasar. Selanjutnya ukuran pasar. Pasar olahan pisang di Indonesia diperkirakan mencapai US dollar 650 juta dengan perjumlahan 8-10% per tahun. Jadi peluang pengembangannya masih sangat besar. Model bisnis. Kami menggunakan 2 model pendapatan. Yang pertama yaitu e-commerce, yaitu penjualan langsung ke konsumen. Yang kedua model berlangganan untuk pelangganan tetap dan reseller. Yang selanjutnya adalah Canvas yang terdiri dari 9 yang dijelaskan seperti di PPT, bahwa dari Banana Lab memiliki model bisnis yang inovatif, berkelanjutan dan berdampak sosial dengan fokus pada pemberdayaan petani pisang lokal dan pengembangan produk cemilan modern. Jadi model ini layak dan potensial untuk dikembangkan menjadi usaha skala nasional. Lalu selanjutnya ada pendekatan go to market. Yang pertama adalah fokus geografis, lalu saluran pemasaran digital, lalu saluran pemasaran fisik, KPI pemasaran, GTM pesaing, dan GTM mitra. Jadi, pendekatan go to market PT Daris Banana Lab ini menekankan kombinasi digital, kemitraan lokal, dan strategi sosial yang mendukung. Tujuannya bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membangun brand lokal yang berkelanjutan dan berdampak bagi petani. PT Daris Banana Lab berfokus pada penjualan yang luas dan pelayanan cepat. Kami memadukan strategi online dan offline, menjaga kepuasan pelanggan, serta membangun loyalitas jangka panjang agar produk tetap dipercaya dan dicintai konsumen. Keuangan. Modal pendapatan. 1. Modal e-commerce. 2. Model berlangganan. Penetapan harga. 1. Unit of sale per bungkus keripik pisang. 2. Selling per unit 10.000 per bungkus. Proyeksi tahun pertama revenue 18 juta, operating profit 5 juta. Model pendapatan atau harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama model e-commerce. Unit penjualan per bungkus keripik pisang. Harga jual per unit 10.000 per bungkus. Untuk unit yang diharapkan akan terjual pada 1 tahun 200 bungkus per bulan. Lalu pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan 15% per bulan. Lalu ada biaya dan pendapatan. Asumsi utama seperti yang dijelaskan di PPT, ada 15 kategori asumsi nilai dan keterangan. Diri dari pendapatan, biaya variabel, biaya tetap, total biaya, laba kotor, pertumbuhan, titik impas, dan catatan. Ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan tahun pertama 18 juta, laba kotor untuk tahun pertama 7.500.000, laba bersih tahun pertama 5 juta, bulan impas bulan ke-6. Langkah berikutnya, tujuan untuk bulan 10 sampai 12 rilis varian rasa baru. Tujuan untuk bulan 4 sampai 6 perluas pasar dan promosi online. Tujuan untuk bulan 7 sampai 9 perluas distribusi ke toko lokal. Tujuan untuk bulan 1 sampai 3 meningkatkan penjual awal. Lalu ada viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Ventura yaitu 86,66%. Di kekuatannya, jadi kekuatan utama dari Banana Lab adalah
produknya yang unik, lalu rasanya yang beragam sehingga penjualan meningkat dan brand semakin dikenal luas. Lalu area perbaikannya itu memperluas jangkauan distribusi, lalu meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi dalam kemasan dan promosi digital. Tab Tim lain. Bulan 1-3. Tujuan meningkatkan penjual awal. Kebutuhan tim 3. Sumber daya fisik yang dibutuhkan VanNet mesin. Sumber daya fisik yang dibutuhkan 2 juta. Tim lain. Bulan 4-6. Tujuan perluas pasar dan promosi online. Kebutuhan tim 2. Sumber daya fisik yang dibutuhkan banner. Sumber daya fisik yang dibutuhkan 3 juta. Tim lain. Bulan 7-9. Tujuan perluas distribusi ke toko lokal. Kebutuhan tim 2. Sumber daya fisik yang dibutuhkan motor. Sumber daya fisik yang dibutuhkan 4 juta. Tim lain. Bulan 10-12. Tujuan rilis